Ya, selamat malam keluarga besar Atomi sekalian, Bapak Ibu. Saya David, senang sekali bisa bertemu dan juga menjadi bagian dari acara Zoom malam hari ini. Kita akan adakan acara ini dalam dua bagian ya. Yang pertama pembicara utama kita, Pak I dan Ibu Lili akan men-sharingkan pengalaman. Lalu nanti ada grup foto, kemudian disusul dengan acara tanya jawab. Ya, oke. Malam ini adalah kesempatan yang luar biasa karena Atomian yang paling senior dalam hal pengalaman dunia bisnis MLM, ya itu kita akan banyak belajar dari Auto Sales Master Pak I dan Ibu Lili. Nah, sekilas info aja, info intelijen yang saya dapat, Pak I dan Ibu Lili ini sudah cukup lama berkecimpung dalam bisnis MLM, dan pengalaman yang banyak sekali ini tentunya kita akan dapatkan, sehingga akhirnya Atomilah yang jadi pilihan dari Pak I dan Ibu Lili. Tentunya ada banyak hal yang kita ingin dapatkan ya dari pengalaman mereka berdua. Pada sekarang ini sudah mencapai setelah 3 tahun menjalankan bisnis Atomi, Pak I dan Bu Lili sudah mencapai peringkat yang cukup tinggi, yaitu Auto Sales Master dalam 3 tahun merintis bisnis Atomi. Dan ini adalah hal yang menginspirasi kita semua. Kita tentunya ingin mencapai peringkat-peringkat yang di depan kita, dan itu yang kita akan pelajari dari Pak I dan Ibu Lili. Ya, oke, tanpa berlama-lama lagi, kita persilakan Pak I dan Ibu Lili untuk sharing pengalaman pada kita semua. Silakan Pak I dan Bu Lili. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang saya sayangi. Terima kasih pada kesempatan ini saya sama Pak I dikasih kesempatan untuk men-sharingkan pengalaman kami. Ya, jadi perkenalkan, saya dan Pak I ini tinggalnya di Cirebon, gitu ya. Nah, jadi di awal perjalanan bisnis saya itu memang kami memilih bidang marketing berbisnis berjenjang, marketing dengan bisnis berjenjang, ya. Kenapa? Karena pertama-tama masalah waktu, ya. Kan kalau bisnis berjenjang itu dapat dikerjakan paruh waktu sesuai dengan kegiatan yang ada. Dan waktu itu saya sambil menjaga anak, ya, anak-anak saya masih kecil. Dan lagi waktu itu juga kan saya baru menikah, waktu baru menikah itu masih nganggur gitu ya, jadi masih mencari-cari gitu ya. Dan sesudah punya anak, jadi saya mau mengisi waktu saya itu dengan berbisnis gitu, karena dulunya juga saya pernah kerja di Jakarta, di satu konsultan di Jakarta. Nah, jadi kalau waktunya dibuang begitu saja itu kayaknya sayang-sayang ya. Itu awal kenapa saya mau berbisnis gitu. Nah, terus pada waktu itu baru menikah juga saya tidak punya modal. Tidak punya modal, jadi ya bisnis berjenjang ini cocok gitu ya. Terus tapi memang kita harus mencari produk yang sungguh bagus, yang spesial, yang dibutuhkan oleh banyak orang, dan yang bisa repeat order. Itu waktu itu analisa saya ya. Dan terus kita juga harus memilih, saya waktu itu memilih yang kira-kira marketing plan-nya itu bisa dijangkau gitu ya, tidak yang terlalu tinggi-tinggi. Dan juga tentang memilih perusahaan yang kira-kira bisa dipercaya. Nah, dengan kriteria itu, akhirnya waktu berjalan dan saya menemukan
saya bertemu dengan 3 perusahaan multi level, ya bahkan bisa dikatakan 4, ya. Tapi yang keempat ini hanya selingan, Mas. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena dari waktu ke waktu itu Tuhan yang membimbing saya mempertemukan satu demi satu multi level ini. Jadi pertama saya ketemu sama multi level yang pertama, itu saya masih belum ngerti banget ya, belum ngerti. Nah kalau dari segi waktu oke ya, bisa, maksudnya bisa saya kerjakan sambil jaga anak. Dari segi modal oke, nggak membutuhkan modal banyak. Dari segi produk juga bagus, gitu. Cuman dari segi marketing plan itu mempunyai, jadi kalau misalnya posisinya kita sekarang katakan di 3% gitu ya, nanti kalau bulan depan kalau misalnya kita tidak mencapai itu posisi 0 lagi, balik lagi ya. Nah, jadi saya kesulitan waktu itu karena saya kan harus sambil jaga anak. Kalau anak-anak ulangan umum ya saya berhenti, saya nggak ngerjain. Nah itu posisi turun lagi, ngos-ngosan ya waktu itu. Nah saya tidak, jadi saya pikir ini yang ini saya kurang saya harus beralih gitu, saya harus mencari lagi. Nah terus pada suatu hari tidak sengaja saya ikut mertua saya mengunjungi orang-orang sakit di lingkungan ya. Kan kalau di Katolik itu ada lingkungan, nah kita mengunjungi orang sakit, di situ saya menemukan satu produk yang bagus sekali, dan saya tertarik, wah produk ini kayaknya saya bisa. Dan saya mencari tahu nama perusahaannya dan sebagainya. Nah akhirnya saya singkat waktu saya bergabung dengan multi level yang kedua ini. Seperti tadi sama, dari segi waktu oke, bisa dikerjakan sambil jaga anak. Yang kedua, dari segi modal juga oke, tidak masalah. Dari segi produk juga produknya bagus, sangat alami, produknya bagus. Nah, dari segi marketing plan, memang di awal-awal tuh tercapai, ya karena bagus produknya, terus banyak orang sembuh, jadi membernya banyak. Nah, jadi membernya makin banyak berkembang, ya bisa menikmati bonus. Nah, tapi lama-lama peraturan itu mulai ada perubahan, ya sehingga tutup poinnya menjadi besar. Jadi kalau kita mau dapetin bonus itu harus tutup poinnya itu nggak seimbang dengan bonus yang kita terima. Terus lama-lama orang-orang sudah mulai sedikit demi sedikit ya, para bonus itu sedikit demi sedikit berkurang, dan lagi ditambah lagi produknya makin lama tuh makin berkurang. Jadi produk ini yang tadinya bisa masuk nggak bisa masuk. Jadi banyak sekali produk yang nggak bisa dimasukin ke Indonesia. Jadi ini produk dari luar negeri. Nah, jadi dengan sendirinya bonus semakin kecil, ya. Terus member-member juga pada pindah karena produk yang biasa dipakai nggak ada, kan cari produk baru lagi, gitu ya. Nah, jadi di situ saya merasa wah ini sudah mulai nggak bagus gitu ya, maksudnya bukan nggak bagus, jadi berkurang lah, gitu ya. Nah, terus di dalam perjalanan itu saya ketemu lagi sama multi level yang ketiga. Oh ya, tadi multi level yang kedua itu adalah di health food ya, di health food. Nah, dan skincare. Nah, di multi level yang ketiga saya ketemu lagi dengan yang di health food, yaitu suatu produk yang dia sifatnya umum, jadi bisa membantu proses penyerapan. Jadi ini bisa berdampingan dengan produk yang multi level kedua saya itu ya, karena bisa saling mendukung produknya ini ya, dan proses penyembuhan juga bisa lebih cepat. Nah, karena itu, jadi maka saya pegang dua itu. Itu yang multi level yang kedua dan multi level yang ketiga saya pegang bersamaan. Dan bisa berjalan dengan lancar ya, cuman memang kendalanya di multi level yang kedua itu produknya makin berkurang. Ya. Nah, di multi level yang ketiga ini,
itu dari segi marketing plan-nya itu TV-nya itu kecil. TV-nya kecil, jadi harus melibatkan banyak orang, ya sehingga lama ya, lebih lama. Dan lagi di multi level yang ketiga ini, perusahaan yang ketiga ini bukan sistem global. Kalau yang di multi level yang kedua tadi itu sistem global juga. Cuman sistem global yang di multi level yang kedua itu kita harus daftar di masing-masing negara. Jadi misalnya kalau saya ikut yang Amerika, ya saya harus daftar yang Amerika. Kalau yang ikut yang Hong Kong harus daftar yang Hong Kong. Seperti itu ya, Filipina gitu. Nah, jadi singkat cerita saya berjalan multi level kedua dan multi level yang ketiga. Nah, terus di dalam perjalanan terakhir ketemu lagi multi level yang keempat. Multi level yang keempat ini sebagai pelengkap ya, karena memang saya suka tuh ada produk-produk bagus itu saya suka, dan kalau memang bisa saling mendukung untuk proses penyembuhan, kenapa enggak gitu ya, saya pikirannya itu yang penting menghasilkan yang baik bagi orang-orang yang kita tawarkan gitu ya. Tetapi yang di multi level yang keempat ini marketingnya cepat sekali berubah. Jadi baru ikut sebentar gitu marketing kan sudah berubah. Wah, sudah pasti nih berarti harus jadi baca kasir ya. Nah, jadi kalau itu perjalanan saya dari multi level 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dilihat dari multi level kedua dan ketiga dan keempat yang saya ikutin ini, kenapa saya ikut banyak ini ya? Karena tujuan saya adalah ingin mendapatkan mencapai pensiun. Ya, karena kan kalau di bisnis berjenjang itu memang tujuan akhirnya adalah supaya bisa pensiun. Seperti itu. Nah, tapi di dalam perjalanan saya ini, kalau Bapak Ibu sekalian melihat saya sekarang ini kan keadaannya waktu itu tuh masih jauh dari pensiun ya. Masih jauh dari pensiun. Ya. Jadi jauh dari pensiun, terus keadaannya adalah penghasilannya itu tidak tetap, tidak stabil. Ya, itu yang keadaan yang setelah saya memegang level kedua, ketiga itu. Ya. Dan jadi nampaknya gara-gara multi level yang kedua itu barangnya itu banyak yang tidak ada, jadi saya harus mencari-cari lagi produk yang supaya saya bisa mensuplai pelanggan-pelanggan saya supaya mereka nggak lari, gitu ya kan? Nah, maka ketemulah saya sama Atomi. Nah, puji Tuhan, Atomi itu merupakan jawaban yang sudah Tuhan berikan, karena Atomi ini bisa mengisi semua kekurangan-kekurangan yang ada di level 1, 2, 3, yang 4 tadi. Jadi Atomi ini keren banget ya. Nah, sekarang mari kita simak bagaimana tentang Atomi ya. Bagaimana kalau tentang Atomi ini kalau saya bandingkan dengan level yang pernah saya ikutin gitu ya. Kalau Atomi dari segi waktu sama seperti yang lain, yaitu oke, karena kita bisa melakukannya disesuaikan dengan kegiatan kita. Jadi yang tentang masalah waktu nggak usah dibahas lagi ya. Ya, tentang produk. Nah, kita sendiri mengetahui bahwa produk-produk Atomi itu kan ragamnya itu banyak sekali, kan? Mulai dari health food, skincare, hair and body, skincare, terus alat rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, makanan dan minuman. Nah, kalau misalnya dibandingkan sama multi level yang saya ikutin itu, produknya nggak ada yang sebanyak ini. Paling di health food ya oke, health food sama skincare. Nggak ada yang buat bayi, nggak ada yang buat makanan, nggak ada yang buat minuman, ya. Nah, jadi produk-produk Atomi ini kalau saya pikir dia lengkap sekali karena kebutuhan mulai dari kepala sampai kaki tersedia. Sudah gitu dari berbagai usia, mulai dari orang tua,
laki atau perempuan, anak-anak, bahkan ke bayi. Kalau misalnya kita ada bisnis, misalnya minyak wangi misalnya, ya, itu masih dibedakan antara kebutuhan pria sama kebutuhan wanita. Jadi pangsa pasarnya kan berkurang lagi. Belum lagi dibagi untuk usia berapakah. Nah, jadi semakin pangsa pasar itu semakin dibagi-bagi. Nah, kalau di Atomi ini luas sekali pangsa pasar kita ini. Dan apalagi ke mancanegara, ya kan? Terus dari segi produk, ini juga high quality, low price, ya. Itu ya, yang menjadi keistimewaan dari produk-produk Atomi. Nah, kalau dari segi marketing plan, nah ini enaknya nih ya, cukup daftar di satu negara, tapi kita bisa ikut bisa merekrut dari negara-negara, sekarang berarti 21 negara ya. Terus dan lagi marketing plan-nya ini bisa dicapai, ya, bisa dicapai. Terus berubah dan peraturannya itu nggak rubah-rubah. Nah ini merupakan suatu yang sangat bagus ya, dan tidak berubah peraturan sampai sekarang belum pernah berubah. Dan dari segi bisnis globalnya itu penerimaan bonus tuh enaknya kita bisa terima langsung di negara kita sendiri, di rekening kita, tanpa kita harus ngurus sendiri. Misalnya kalau dulu saya mau bonus yang Amerika, ya udah harus kontak dengan yang Amerika ya. Jadi satu negara. Kalau ini kita tuh enak, sudah diberesin semua, tinggal terima di rekening kita. Ya, terus marketing plan-nya ini juga marketing Atomi ini mendorong untuk bisa saling tolong menolong dan saling berbagi. Jadi memang dirancang seperti ini, ya, itu bagus sekali. Nah, kalau tentang perusahaannya itu sangat aman, ya, karena kan didukung oleh negara ya, terus bisa dipercaya, dan lagi dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai hati seperti Mr. Pak Handi ini. Ya, dan Mr. Pak Handi kan sudah menetapkan moto Atomi, dan pasti motonya itu juga tidak akan berubah. Nah, sekarang itu dari segi marketing plan ya. Tadi tentang produk, tentang marketing plan. Nah, yang ketiga tadi tentang perusahaan juga. Yang sekarang yang keempat, apa hal-hal yang menguntungkan bagi kita member. Nah, kalau di Atomi ini semua data itu sudah tersedia lengkap, jadi nggak usah kita bikin sendiri. Kalau di kadang-kadang di tempat lain kita mesti ngumpulin sendiri produknya, mencari. Nah, kalau di sini semuanya sudah disediakan. Nah, terus dan lagi kita nggak usah bayar biaya website tahunan. Ya. Terus dan lagi kita di sini di Atomi karakter kita dibentuk. Ya, terus karena apa? Karena juga disediakan berbagai sarana pendidikan, mulai dari Ayo Bisa, Sukses Academy, baik yang dalam negeri maupun yang global, ya. Dan kita dibimbing bertahap dan dibuatkan panduannya, yaitu dengan live skenario. Nah, saya mikir live skenario ini bisa kita anggap tuh sebagai patron gitu loh. Nah, nanti jahitannya kita yang ngerjain sendiri gitu ya. Jadi kita tuh mendapat arahan yang bagus ya. Terus dan lagi bisa diwariskan di 3 generasi ya. Kalau kita mikir kira-kira nanti sampai generasi kita ketiga atau ini masih ada enggak? Saya yakin masih ada. Kenapa? Ya karena memang satu produknya bagus, dan kalau saya sebagai seorang ibu, kalau misalnya saya menemukan produk yang bagus, pasti saya kasih ke anak saya. Ya, dan anak itu karena dia sudah biasa merasakan, oh ini manfaatnya bagus, nanti dia pasti lanjutin lagi ke anaknya lagi. Ya, nah, jadi itu saya yakin, dan lagi ditambah lagi memang perusahaannya bagus dan kuat, jadi pasti masih ada, ya. Dan terus dan lagi di bisnis Atomi ini
kita bisa konsultasi dengan upline kita, antara upline dan downline, bahkan dengan member-member yang lain pohon pun masih bisa masih bisa bekerja sama ya. Jadi ini bagus sekali. Ya, jadi itu yang saya rasakan, dan saya merasa bahwa Atomi itu memang benar-benar ya menuntun orang-orang menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Tapi ya kita harus, mimpi kita harus tergambar jelas, tujuannya nyata, dan nanti perusahaan dan teman-teman yang akan membantu mewujudkan impian itu. Dengan bekerja sama, saling percaya untuk melakukan kebaikan. Saya yakin suatu saat kita semua pasti sudah diatomi. Jadi seperti orang hamil gitu ya, suatu saat pasti lahir. Ya, cuman memang waktunya berbeda-beda. Ya, itu sekilas tentang penjelasan dari saya pada David. Selanjutnya, mungkin Pak I mau melanjutkan bagaimana pencapaian AFM, ya belum AFM murni ya maksudnya ya, FM lah gitu ya, karena belum dapat PIN kan. Silakan Pak I. Silakan Pak. Langsung aja ya Pak David. Ya? Langsung silakan Pak. Oke. Ya, silakan. Selamat malam semuanya, teman-teman yang ada di Zoom ini. Malam. Kadang-kadang saya absen di perjumpaan Zoom. tapi tidak muncul, tapi saya ikut dengerin gitu dari kakak. Pada malam hari ini terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang teman-teman berikan kepada saya, terutama Pak Boas dan Bu Dia, untuk membagikan pengalaman kami selama kami ikut di bisnis multi level marketing. Tadi udah jelaskan sama Bu Lili tentang riwayat ya sekilas tentang perjalanan kami mengikuti atau ikut ambil bagian dalam bisnis multi level marketing atau yang disebut direct selling. Ya memang seperti dikatakan bahwa waktu itu kami baru keluarga muda dan juga tidak mempunyai modal yang cukup, maka salah satu bisnis yang bisa kami jalankan bagi orang-orang yang bermodal kurang atau tidak bermodal berlebihan adalah salah satunya adalah bisnis multi level marketing. Maka untuk itu kami juga mencoba mencari kira-kira bisnis perusahaan mana yang menurut kami, penilaian kami itu cukup solid. Pak Boas memberikan satu tema, yaitu gagal bukanlah berarti kiamat, melainkan sebagai proses belajar dan menjadi motor untuk mengejar ketinggalan. Kalau boleh saya setuju dengan apa namanya, ini namanya apa, statement atau apa ya, satu slogan lah ya, slogan. Tapi saya tidak setuju bahwa saya gagal dalam hal menjalankan bisnis multi level marketing. Saya tidak merasa gagal, tapi saya merasa bahwa harapan kami untuk menjalankan bisnis multi level marketing itu dengan harapan bahwa suatu saat nanti setelah sekian lama kita berjuang menjalankan bisnis ini, kami boleh mendapatkan pasif income. Nah, itu tujuan akhir dari kami menjalankan bisnis multi level marketing ini. Tapi pada kenyataannya
di tengah jalan itu kami ya tidak mendapatkan tujuan akhir itu, tapi bukan berarti gagal dalam menjalankan bisnis multi level marketingnya, karena kami dalam hal bisnisnya sendiri kami mencapai peringkat-peringkat yang cukup tinggi, dan juga kami pernah juga ya tidak membuang tidak munafik bahwa kami pernah mendapatkan hasil dari kerja kami atau bonus dari bisnis apa yang kami jalankan. Tapi tujuan akhir itu belum tercapai sampai saat ini, yaitu mendapatkan terus pensiun tanpa bekerja lelah, tapi itu menghasilkan. Hal ini setelah kami renungkan, ada beberapa hal kenapa hal-hal yang menyebabkan kegagalan ini atau pencapaian ini tidak dapat dicapai. Karena kami tetap akan berusaha mencari peluang-peluang baru untuk bisnis multi level marketing ini, karena dalam benak pikiran kami bisnis ini sebenarnya baik, bisa menghasilkan uang bila dikelola dengan baik dan juga semua berjalan dengan baik. Maka kami tidak pernah berhenti mencoba mencari untuk peluang-peluang dari bisnis sistem direct selling ini. Setelah kami coba renungkan, saya pelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencapaian itu belum tercapai, yaitu ada dua faktor besar, yaitu faktor dari sarana bisnis itu sendiri, yaitu yang melingkupi perusahaan, produk, dan sistem marketingnya, dan juga yang kedua adalah pelaku dari pembisnis itu sendiri, jadi member atau kita sendiri yang melakukan bisnis itu. Jadi dua hal itu yang bisa menyebabkan kegagalan itu atau pencapaian itu belum bisa dicapai. Produk kadang-kadang perusahaan itu pada awalnya kualitas produk yang ditawarkan itu cukup baik dan mempunyai spesialis tertentu. Tapi terkadang dalam perjalanannya produk itu kualitasnya makin menurun, dan juga ada beberapa perusahaan yang menambah untuk mengembangkan omset perusahaan dengan menambah asortimen dari produk itu, jadi masa-masa produk itu, dan terkadang produk-produk baru itu justru berkualitas, tidak mempunyai spesialis kualitas yang tertentu, hanya biasa kualitas tentu bagus, baik, tapi ya di pasaran juga ada gitu, tidak mempunyai spesialis produk yang tertentu, misalnya seperti di Atomika ada Hemofilm yang itu mempunyai ciri khas tertentu. Baik, yang kedua, jadi yang pertama itu tentang produk dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu perusahaan itu sendiri. Karena kami mengalami bahwa perusahaan itu kadang-kadang setelah berjalan beberapa waktu, beberapa tahun, itu terjadi keributan di manajemen dan perpecahan dari perusahaan itu. Bahkan ada yang ekstrim lagi, itu ada perusahaan-perusahaan yang memang 1-2 tahun sampai 3-4 tahun muncul, dan tahun kelima lenyap begitu saja, hilang gitu. Nah, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang demikian. Jadi faktor kedua yaitu dari perusahaan itu sendiri yang membuat kita yang sebagai pembisnis di multi level itu mengalami satu kegagalan. Yang ketiga yaitu sistem pemasaran dari perusahaan itu. Tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Lili bahwa
kadang pada awalnya perusahaan itu menawarkan suatu sistem yang begitu menarik. Tapi berjalan waktu, karena mungkin semua member itu mencapai peringkat-peringkat yang sudah cukup tinggi, maka perusahaan itu harus mengeluarkan ekstra uang karena bonus-bonus itu hampir terkuras semua untuk memenuhi peringkat-peringkat posisi dari member. Nah, terkadang perusahaan itu mengganti gitu, mengadakan perubahan dari sistem marketingnya. Misalnya karena di kebanyakan perusahaan itu kan ada tutup poin ya, tutup poin untuk keluarin bonus. Nah, itu tutup poin itu diperberat. Misalnya yang tadinya cukup dengan uang 1 juta untuk tutup poin, bisa 2 kali, bahkan bisa 4 kali lipat, agar bonus itu bisa keluar. Jadi sudah tidak menarik lagi karena untuk mengeluarkan bonus kita harus belanja sekian besar. Bahkan ada yang ekstrim lagi bahwa sistem marketing, sistem peringkat itu mereka ubah, mereka tambah dengan jadi untuk menaikkan peringkat dia tambah persyaratan gitu. Jadi hampir total berubah sistem marketingnya. Jadi yang tadi yang misalnya seperti di Atomi kan, kalau Diamond Master mempunyai 2 sales cluster ya kanan kiri ya. Nah, itu bisa jadi musim 4 kanan kiri gitu. Bisa double. Nah, itu jadi untuk mengerem, saya rasa untuk mengerem laju dari member itu naik peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Sehingga perusahaan itu kan bisa menahan bonusnya. Dan yang ketiga juga kadang-kadang perusahaan itu udah naikkan harga. Kenaikan harga memang saya rasa masih wajar karena mungkin dalam perjalanan waktu semua biaya-biaya meningkat, jadi ada peningkatan atau kenaikan harga. Tapi terkadang kenaikan harga itu juga dibarengi dengan penurunan PV. Nilai PV-nya juga turun gitu. Nah, itu yang menjadi kami sebagai member itu sudah tidak tertarik lagi untuk melanjutkan bisnis ini karena bonus yang tadinya cukup lumayan itu tergerus habis, hampir mendekati tidak menarik gitu. Makanya banyak sekali para member yang mulai meninggalkan bisnis perusahaan multi level ini. Itu salah satu. Jadi faktor yang dari pihak sarana perusahaan multi level yang membuat para member tidak bisa mencapai apa yang diimpikan, yaitu passive income dalam jangka waktu yang lama. Dan kedua, yaitu dari para pembisnisnya sendiri. Terkadang para upline itu memberikan informasi yang berkelebihan kepada para member. Misalnya, kalau mau masuk multi level itu udah usah kerja dengan penuh waktu, sambil-sambilan juga bisa mencapai bonus yang lumayan. Nah, itu saya rasa itu agak salah gitu loh. Jadi memberikan suatu info atau mengiming-imingi suatu nyataan yang tidak sebenarnya, karena semua saya yakin dan percaya bahwa semua leader di bisnis multi level yang berhasil itu pasti dia 100% kerja mati-matian. Tidak ada yang ongkang-ongkang bisa mencapai itu, tidak ada. Kalau kita menawarkan hal-hal yang untuk menghibur para down, itu bisa satu saat bisa salah gitu. Kita salah menawarkan satu kesempatan untuk berbisnis. Dan kedua, dari membernya sendiri, kita sendiri kadang-kadang kita itu salah juga melakukan langkah-langkah yang semestinya dilakukan oleh para pembisnis di multi level marketing.
Yaitu kadang-kadang kita untuk mencapai posisi tertentu tergiur untuk mencapai posisi tertentu karena bonus yang akan didapatkan cukup besar. Jadi dia seolah-olah beli posisi. Dia memborong barang, membeli posisi. Jadi dia kerja sendirian. Nah, itu yang menyebabkan pada satu saat itu kehabisan energi, tenaga, jadi gagal untuk mencapai menjalankan bisnis ini. Karena bisnis multi level marketing kita itu bisnis bekerja sama. Kita harus guyup antara upline dan downline. Kita harus saling membantu untuk sukses bersama. Jadi bukan dengan uang kita memberi posisi, karena itu pun bisnis multi level adalah sebenarnya bisnis untuk orang yang bermodal kurang cukup modal gitu loh. Kalau orang yang punya modal kadang-kadang dia langkahnya salah karena punya uang langsung tutup poin. Nah, dia kelebihan produk makanya jual harga miring-miring di luaran. Nah, itu yang menjadi kacau. Semua itu hampir semua terjadi di setiap multi level. Tidak ada yang terkecuali. Karena ada para leader-leader yang demikian gitu. Dan itu kira-kira yang menyebabkan kami sampai saat ini belum bisa mencapai impian apa yang kami kerjakan selama dari tahun kami melakukan ikut bisnis multi level itu di tahun 89. Jadi sudah hampir 30 tahun. 30 tahun belum bisa mendapatkan pasif income yang bisa dihandalkan. Nah, dengan harapan besar, setelah mendengar motivasi atau informasi dari Pak Boas dan Ibu Ria, dan juga kami pikirkan dan kami renungkan, kemungkinan Atomi ini akan menjadikan jawaban bagi kami dalam sisa waktu kami ada untuk menjalankan bisnis ini, sisa waktu kami, dan di sisa waktu ini diharapkan bisnis Atomi ini dapat berkembang dan juga dapat menjadi passive income bagi kami. Dan juga mudah-mudahan ya harapan kami ya bahwa bisnis ini terus berkembang dan juga bisa diwariskan kepada anak-anak kami. Dan itulah harapan kami. Kenapa kami tetap memilih, tidak bosan-bosan atau tidak kapok-kapok gagal di bisnis multi level marketing direct selling. Karena bisnis multi level itu resmi, bisnis legal dan juga banyak menolong orang. Kita tidak boleh mengesampingkan hal itu. Jadi bisnis ini kalau dijalankan dengan baik, semua yang berjalan baik itu menghasilkan uang. Bisa buat pensiun itu benar. Dan saya ingin sekarang masuk ke sesi kedua, yaitu bagaimana perkembangan di bisnis Atomi ini setelah kami jalankan berapa 3 tahun. Ada yang dari tahun 2018, sewaktu kami masih di rumah yang lama, tapi saya sendiri secara pribadi itu saya ikut ambil bagian aktif itu boleh dibilang baru 1 tahun terakhir gitu. 1 tahun akhir di bulan Agustus 2020 saya baru aktif, baru bantu-bantu. Tadinya siang dengar sambil pelajarin, sambil dengerin gitu loh. Oh ternyata ya ada juga gitu loh. Kelihatannya ada juga hasilnya. Mulai pairing pertama untuk sales master yaitu di bulan Oktober itu pertama. Dan suatu anugerah dari Tuhan buat kami, yaitu puji syukur, kami jadi salah satu kaki kami, yaitu kaki kiri, itu melejit luar biasa gitu. Jalan demikian kerasnya gitu.
lari seperti itu sih naik Grab gitu. Nah, itu yang menjadi motivasi kami untuk meraih kesempatan ini. Ini jalan sudah diberikan. Kamu mau pakai enggak gitu. Untuk supaya menghasilkan dolar. Nah, disitulah saya mulai agak tersentak gitu. Iya, ini bisa nih, bisa kelihatannya bisa untuk jadi harapan untuk kegagalan yang telah kita alami. Nah, di situ saya mulai ikut pelajari. Tadi saya nggak ngerti gitu, gimana pairing ini sistemnya gimana. Terus terang saya bisa sama sekali. Nah, di situ saya mulai pelajarin dan pairing pertama SM itu dan pairing yang kedua itu berjangka waktu 1,5 bulan. Dan juga setelah ada info dari Bu Ria bahwa kalau satu lagi itu bisa buka center. Nah, di saya itu wah ini kesempatan nih. Jadi saya mulai ikut perhatian gitu. Saya ikut mulai nawar-nawari ke teman-teman kenalan-kenalan, dan puji Tuhan juga kami kan sudah punya satu lahan, boleh dibilang satu lahan untuk bisnis multi level marketing. Yang selama kenalan kami, walaupun ada sebagian besar dari para member kami yang dulu itu sudah almarhum juga, sudah banyak yang pensiun, dan juga sewaktu Bu Lili cerita antara multi level yang kedua dan ketiga itu beda, jadi beda lahan, beda orang gitu. Karena harga itu yang membedakan kelompok dari kedua marketing bisnis itu. Dan di Atomi itu bisa masuk, di kedua-duanya bisa masuk gitu. Dan itu yang membuka lahan lebih lebar bagi kami untuk menggunakan kesempatan ini. Kita mungkin saya dan dengan Lili kan kira-kira 10 tahun lagi lah. Kalau kuat tenaga Tuhan izinkan 10 tahun kita bergerak. Nah, dalam 10 tahun ini kami harapkan bisa mencapai posisi yang lumayan gitu, yang lumayan bisa menghasilkan passive income ini. Maka saya mulai ambil bagian, dan ternyata di bulan Desember periode yang kedua 16 ke 31 itu mencapai lagi pairing yang ketiga, sehingga kemungkinan itu untuk center terbuka. Waktu itu Bu Ria juga yang kasih ide untuk kenapa Anda bekerjasama dengan Ibu Nina, yaitu walaupun kita beda jalur ya dengan Ibu Nina, tapi yang sampai sekarang ya kerjasama kami baik gitu, tetap berjalan dengan baik. Dan setelah buka center, yaitu di bulan Maret, persis di hari ulang tahun saya, bulan Maret 2, buka center, dan pairingnya antara pairing ketiga dan pairing keempat itu justru cukup lama gitu, hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan ini nggak pernah pairing. Nah, cukup lama. Nah, iya, pairing SM-nya, sales master itu, antara ketiga dan keempat. Dan di situ ada kesempatan kami menawarkan kepada setiap orang yang kami kenal, seperti juga anjuran dari para upline, itu harus kenalkan kepada orang-orang yang pokoknya ada dalam daftar nama. Jadi kami kenalkan semua, terutama produk Hemokin. Dan tanggapannya memang beraneka ragam, ada yang sinis, ada yang iya nanti lihat, ada yang langsung tertarik juga ada. Tapi kami tetap semangat untuk menawarkan. Jadi kami tabur informasi itu kepada siapapun. Dan ternyata pada bulan seperti pairing yang keempat itu terjadi di bulan Juni. Jadi setelah 5 bulan itu terjadi pairing ke-5. Dan
karena keadaan ini saya tidak apa namanya bukan 100% usaha saya, tapi keadaan, saya rasa keadaan yang membuat jadi penjualan omset dari grup itu melambung, yaitu karena pandemi ini. Jadi keadaan yang sulit ini yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan karena pandemi, itu justru disitulah kita ikut menuai gitu. Apa yang kita tabur menuai. Jadi orang-orang yang tadinya pernah mendengar itu kontak kepada kami, nanyain dan langsung beli. Ada yang beli satu paket, ada yang kadang-kadang beli yang satu set 4 hemoglobin itu. Dan itu saya perhatikan, itu terjadi di semua grup saya, di grup kami gitu. Ya di grup Jakarta, di grup Cirebon, di grup Surabaya, ya itu hampir merata gitu. Nah itu saya rasa itu satu mukjizat Tuhan. Ya mukjizat dalam arti kata bukan jadi di dalam kesulitan itu terjadi gitu. Nah itu yang kami alami, dan saya rasa itu semua dialami oleh para leader yang ada dalam Zoom ini, karena itu semua boom dari satu gitu. Jadi jalan yang telah kami persiapan itu membuahkan hasil panen itu di bulan Juni, dan bulan Juli ini ya secara secara otomatis ya puji Tuhan gitu bisa pairing di dalam 1 bulan ini 2 periode, di 2 periode berturut-turut gitu loh. Dan itu yang tidak pernah kami pikirkan atau tidak pernah kami harapkan, karena kami dalam skenario live skenario itu kan diharapkan baru bulan Desember gitu. Desember kemungkinan ya bisa auto self master, tapi ternyata mulai ini sudah ada tanda-tanda gitu, tanda-tanda. Dan itulah perjalanan dari kami, yaitu semua saya rasa semua adalah hasil kerjasama dari para online yang dukungan yang luar biasa dari baik kaki kiri maupun kaki kanan, itu yang memberikan suatu semangat juga bagi kami sebagai pelaku multi level yang sudah tua, generasi yang sudah tua itu memberikan suatu harapan bahwa kami masih diberi kesempatan untuk bisa berhasil di Atomi ini. Dan saya rasa Atomi ini tidak akan mengecewakan untuk kami. Walaupun kemungkinan terjadi yang tidak diharapkan itu selalu ada. Kita tidak bisa mengabaikan, selalu ada. Tapi resiko untuk kita kami jalankan bisnis ini, ya itu kami karena harapan atau tawaran yang di depan mata kami itu jauh lebih besar dari apa yang resiko itu akan kemungkinan terjadi, maka kami jalankan bisnis ini dengan full time, dengan serius. Dan saat ini saya juga ambil bagian yang hampir bantu 100%, dan juga kebetulan kami juga tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah, dan ya saya ambil menjalankan bisnis ini membantu istri saya Lili 100%. Jadi saya bantu packing dan sebagainya, dan diharapkan, dan juga terima kasih pada kesempatan ini untuk seluruh
member yang ada dalam jaringan kami, baik kiri maupun kanan. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya dan juga para upline yang terus memberikan support kepada kami, semangat untuk generasi 2 ini, sehingga kami boleh ambil bagian di dalam bisnis ini. Kiranya sekian dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak I, Ibu Lili. Masukan dari senior ya, senior yang sangat berharga. Ya kita yang jauh lebih muda ini tentunya menyerap banyak pengalaman lah dari Pak I dan Bu Lili, apalagi sudah di-sharingkan pengalaman-pengalaman berharga di perusahaan sebelumnya ya, bisnis sebelumnya, itu benar-benar informasi dan bekal berharga bagi kami semua yang lebih muda. Ya, terima kasih Pak I dan Bu Lili sudah di-sharingkan pengalaman berharga bagi kami. Kita